Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget bergaul, tapi yang lain kok susah banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah intisari dari buku legendaris Dale Carnegie buat nemuin beberapa ide utamanya. Ide-ide ini bisa banget ngubah cara kamu berinteraksi sama orang lain. Mulai hari ini juga. Nah, ini dia nih akarnya. Carnegie percaya kalau tantangan terbesar kita semua itu bukan soal teknis atau duit, tapi ya berurusan sama orang. Ini berlaku di mana aja, dari ruang meeting sampai di meja makan. Dan menurut dia, kalau kita bisa jago di sini, ini adalah kunci buat semuanya. Oke, terus gimana dong cara kita ngatasin masalah besar ini? Saran pertama Carnegie mungkin agak kagetin ya. Kita harus berhenti ngelakuin hal yang paling natural buat kita pas ada masalah. Kita harus berhenti mengkritik. Prinsip pertama Carnegie itu simpel banget. Jangan mengkritik, jangan menyalahkan, atau mengeluh. Coba deh pikirin, kritik itu ya percuma. Kritik cuman bikin orang jadi defensif, melukai harga diri mereka, dan ujung-ujungnya malah bikin benci. Tapi coba lihat sisi sebaliknya, apresiasi yang tulus. Nah, itulah yang bisa bikin orang semangat, yang ngasih inspirasi dan benar-benar ngeluarin potensi terbaik dari seseorang. Ada cerita keren banget soal ini. Bayangin, Bob Hoover, seorang pilot uji legendaris, mesin pesawatnya mati di tengah-tengah penerbangan. Kenapa? Ternyata mekaniknya salah ngisi bahan bakar. Pas berhasil mendarat, bukannya marah-marah, Hoover malah ngerangkul mekanik yang udah ketakutan itu dan bilang, dia mau mekanik yang sama yang rawat pesawatnya besok. Tindakannya itu loh yang ngebangun loyalitas seumur hidup, bukan rasa takut sesaat. Itulah kekuatan dari nggak mengkritik. Oke, jadi kita udah tahu nih, apa yang jangan dilakukan. Terus, apa dong yang seharusnya kita lakuin? Nah, disinilah kita masuk ke jantung filosofinya Carnegie. Satu rahasia besar buat benar-benar nyambung sama orang lain. Ini dia kuncinya. Dorongan paling dalam di diri kita semua adalah keinginan untuk merasa penting. Menurut Carnegie, hasrat inilah yang bikin kita ngebangun kota, nyiptain karya seni, dan mencapai hal-hal hebat. Intinya, kita semua tuh pengen merasa berarti. Charles Schwab, salah satu eksekutif pertama yang gajinya jutaan dolar, paham banget soal ini. Dia bilang, aset terbesarnya adalah kemampuannya buat ngebangkitin antusiasme orang. Dan caranya, ya lewat apresiasi dan dukungan, dia bisa ngebangun kerajaan bisnisnya cuma dengan bikin orang lain merasa penting. Paham filosofinya sih satu hal ya, tapi gimana cara kita nerapinya dalam obrolan sehari-hari? Nah, Carnegie nyederhanain ini jadi 3 aturan emas yang bisa langsung kita pakai. Ini pertanyaan yang penting banget. Kalau semua kebijaksanaan ini bisa kita kerucutin jadi satu rahasia kesuksesan, kira-kira apa ya? Jawabannya, ini adalah fondasi dari semua aturan praktisnya Carnegie. Menurut Henry Ford, rahasianya adalah ini. Kemampuan untuk benar-benar ngelihat dari sudut pandang orang lain. Ini adalah pergeseran pola pikir yang paling dasar. Dari apa yang aku mau, jadi apa yang mereka mau. Kalau kamu bisa ngelakuin ini, kamu udah pegang kuncinya. Nah, wawasan dari Ford ini dipecah lagi jadi 3 tindakan simpel. Pertama, tunjukkan minat yang benar-benar tulus sama orang lain. Kedua, jadilah pendengar yang luar biasa. Dan ketiga, ini hal kecil yang dampaknya gede banget, ingat dan sebut nama mereka. Aturan pertama ini kedengarannya simpel banget ya, tapi sering banget kita lupa. Coba deh pikirin, kita kan tertarik sama orang yang tertarik sama kita. Tunjukin minat yang tulus, bukan cuma basa-basi, dan kamu bakal bisa ngebangun hubungan jauh lebih cepat. Aturan kedua, jadi pendengar yang baik. Dan ini tuh lebih dari sekedar diam loh ya. Ini artinya kita ngasih perhatian penuh. Mancing mereka buat cerita tentang diri mereka sendiri dengan ngasih pertanyaan yang tulus. Saat kamu benar-benar dengerin, kamu itu sebenarnya lagi ngasih pujian terbaik yang bisa diterima seseorang. Dan aturan ketiga yang simple tapi powerful. Nama. Mengingat dan menggunakan nama seseorang itu ngirim pesan yang kuat banget. Kamu penting buat aku. Ini cara paling gampang buat bikin seseorang merasa dilihat dan dihargai. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat kita pahami. Semua ini, nggak mengkritik, ngasih apresiasi, mendengarkan, ini semua bukanlah sekedar trik buat dapetin apa yang kamu mau. Ini adalah perubahan total dalam cara kita ngelihat interaksi manusia. Ini adalah cara hidup yang baru. Carnegie hati-hati banget buat ngebedain ini. Ada jurang yang dalam antara apresiasi tulus dan sanjungan murahan. Apresiasi itu datangnya dari hati. Tulus dan nggak egois. Sebaliknya, sanjungan itu cuma dari mulut doang, nggak tulus dan egois. Dan orang tuh bisa ngerasain bedanya loh. Bahkan Raja George V punya kutipan ini di ruang kerjanya. Ajari aku untuk tidak memberi maupun menerima pujian murahan. Ini nunjukin kalau prinsip-prinsip ini tuh bukan taktik murahan, tapi cerminan dari karakter yang kuat dan terhormat.
Jadi, aku mau ninggalin kamu dengan satu tantangan. Ngerti semua ini sih bagus ya, tapi perubahan itu baru terjadi kalau kita bertindak. Jadi coba deh pikirin, dalam obrolan apa hari ini kamu bisa menerapkan salah satu ide ini? Mungkin dengan gak mengkritik, atau ngasih apresiasi yang tulus, atau benar-benar dengerin sebentar aja. Karena disitulah keajaiban yang sebenarnya dimulai.